Oke, selamat pagi, siang, sore, atau malam Pak Sony, selaku pengampu mata kuliah Database Administration. Hari ini saya, Faustin Ilon, akan menjelaskan dan juga memberikan demo mengenai materi backup dan recovery. Oke, pertama-tama, kenapa sih backup itu penting dalam database? Jadi tujuan utama atau manfaat dari backup sendiri itu adalah melindungi data dari resiko kehilangan, baik itu dari kegagalan hardware, human error, ataupun serangan malware. Nah, data backup ini nantinya bisa digunakan untuk mengembalikan data pada titik waktu sebelum terjadinya masalah. Itulah mengapa backup dan recovery ini merupakan satu serangkaian proses yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Selain itu, backup juga akan sangat berguna saat ingin melakukan pengembangan terhadap sistem, sehingga membantu menghindari kemungkinan adanya kerusakan pada lingkungan produksi. Kemudian, seperti yang tertera pada kalimat terakhir, beberapa organisasi juga diharuskan untuk menyimpan backup dari data yang mereka miliki secara hukum. Berikutnya ada 6 fase dalam recovery. Jadi yang pertama itu ada instance startup, di mana fase ini adalah waktu di mana instance database itu di-restart setelah terjadinya kegagalan. Jadi pada tahap ini, si SGA atau System Global Area akan dimuat dalam memori, dan background proses yang dibutuhkan juga diaktifkan. Yang kedua ada roll forward atau redo yang merupakan proses memperbarui database dengan menerapkan perubahan yang tercatat dalam redo log files. Tahap ini dilakukan oleh background process dan diterapkan pada data files milik database. Perubahan yang diterapkan di sini juga berdasarkan semua committed transaction sebelum kegagalan atau kesalahan terjadi pada database. Fase ketiganya adalah committed and uncommitted data in files. Jadi saat kegagalan terjadi, biasanya ada kemungkinan bahwa uncommitted data itu sudah tertulis dalam database, lalu sebaliknya committed data mungkin belum tersimpan. Nah, tahap ini mengatasi permasalahan tersebut dengan melakukan peninjauan terhadap transaction log guna memastikan bahwa uncommitted data tidak diterapkan dan juga committed data benar-benar diterapkan. Fase berikutnya adalah database open, yang berarti database siap digunakan, menerima request dari user, dan juga menjalankan transaction. Tahap kelima adalah rollback atau undo. Kalau tadi pada fase ketiga itu dilakukan peninjauan terhadap transaction log, pada tahap ini uncommitted data baru akan benar-benar dibatalkan, dan database juga dikembalikan pada keadaan sebelum transaction tersebut dimulai. Dengan kata lain, tahap ini adalah tahap di mana eksekusi itu baru dilakukan. Kemudian fase terakhir adalah committed data in files. Sama seperti tahap kelima, fase ini adalah waktu di mana eksekusi dilakukan, tapi eksekusinya itu dilakukan pada committed data, di mana semua data tersebut akan diterapkan pada database. Nah, baru setelah 6 fase tersebut berhasil dijalankan, proses backup dan recovery itu resmi selesai. Selanjutnya akan dilakukan demo pada virtual machine, mulai dari pembuatan database, backup, remove data file, hingga recovery-nya. Oke, pertama-tama kita harus membuat database baru di directory U02 dengan cara pindah ke root user terlebih dahulu untuk membuat beberapa folder menggunakan command make here. Kemudian change owner menjadi Oracle dan change mode menjadi 775 untuk memberikan permission untuk melakukan read, write, dan juga execute. Oke, kita coba periksa dan semua folder sudah berhasil dibuat. Lanjut ke pembuatan database. Di sini kita menggunakan DBCA. Oke, kita pilih yang create a database.
kemudian Advanced Configuration, pilih yang paling bawah. Kemudian untuk nama dari database-nya bisa diisi pada bagian Global Database Name, dan PDB name-nya diisi untuk nama pluggable database yang kalian mau. Untuk location dari database files, itu bisa disesuaikan dengan direktori yang sudah kita buat tadi. Untuk fast recovery area-nya juga sama. Oke. Untuk listener-nya di sini kita buat baru aja. Port-nya juga kita bedakan. Ini di skip aja. Ini pilih yang paling atas, Automatic Shared Memory Management. Oke, ini langsung next saja. Dan pilih yang use the same administrative password for all accounts. Untuk passwordnya di sini dibebaskan. Pilih yang create database. Langsung finish aja di bagian summary. Dan di halaman progress page, DB creation-nya sudah mulai dibuat. Nah, setelah selesai bisa langsung kita close aja. Kemudian kita masih harus melakukan konfigurasi terhadap local NAT service name melalui netcap. Ya, kita pilih yang local NAT service name, add, kemudian service name-nya bisa disesuaikan dengan nama PDB kita. Kemudian port number-nya disesuaikan dengan database tadi kita. Ini kita coba sistem, passwordnya juga menyesuaikan dengan yang tadi sudah kita definisikan. Oke, sudah berhasil. Finish. Oke, setelah selesai kita akan coba connect ke CDB tersebut. Oke, berhasil. Selanjutnya kita coba lihat ada PDB apa saja di dalam CDB tersebut. Tapi sebelumnya kita atur dulu untuk formatnya. Di sini kita akan menampilkan connection ID, name, dan juga open mode. Oke, berikutnya kita akan coba connect ke PDB UAS untuk membuat table space. Kita pastiin lagi connection-nya sudah di PDB UAS. Sekarang kita coba lihat data file apa saja yang ada pada PDB UAS. Ini sebentar. Lanjut dengan query create table space. Oke, sudah berhasil. Kita coba cek ulang. Oke, sudah terbuat. Nah, langsung exit aja.
Kemudian lanjut ke recovery manager. Jangan lupa untuk di switch back ke Oracle dulu. Kemudian kita run target. Kita show all. Oke, show all di sini itu berfungsi untuk menampilkan berbagai configuration parameter yang bisa kita atur ulang. Yang pertama di sini kita atur si retention policy-nya, di mana redundancy yang semulanya itu bernilai 1, itu akan kita ubah menjadi 2. Defaultnya itu 1 di bagian sini. Oke. Ya, selanjutnya konfigurasi atau backup juga bisa diatur pada control file dan juga SP file. Oke, ini udah on track. Oke, terus ada configure untuk device type-nya. Oke, kemudian periksa apakah direktori backup-nya itu tersedia. Oke, kemudian kita juga bisa mengatur atau mengkonfigurasi agar snapshot dari control file nanti itu dibuat dalam direktori baru bernama control file pada folder backup. Oke, kita exit lagi. Selanjutnya konfigurasi pada CCTV UAS. Kita switch back environment-nya ke si CDB UAS lagi. Terus kita masuk ke SQL. Pertama-tama kita coba lihat untuk log mode-nya terlebih dahulu. Di mana database ini harus berada dalam kondisi atau mode archive log. Oke, karena masih belum, di sini masih no archive log, berarti masih ada beberapa hal yang harus dilakukan. Terdapat 2 parameter yang harus kita fokuskan, yaitu log archive dash 1 sama log archive format. Oke, sini log archive dash 1 itu perlu diatur pada directory fast recovery area. Jadi kita alter system set log archive dash 1 sama dengan location-nya akan kita pindah ke si fast recovery area. Oke, sama satu lagi, format pada parameter log archive format juga perlu disesuaikan. Oke, lalu ubah status dari database menjadi mounted. Kita perlu menjalankan 2 query, yaitu shutdown immediate sama startup mount.
Oke, oke, sudah dalam mode archive log. Kita juga coba periksa apakah si fast recovery area ada di dalam recovery file dash. Oke. Selanjutnya, lama dari kontrol file disimpan juga bisa diatur dalam satuan hari. Di sini misalnya akan diatur selama 14 hari. Wait, oh, alter system. Oke, exit. Berikutnya masuk ke recovery manager lagi untuk memulai backup. Oke, lalu gunakan compress backup set untuk membuat versi compress dari backup yang dilakukan. Ya, saat udah selesai, kita juga bisa lihat eh, hasil backup di list backup ini. Di sini bisa kita snapshot dulu. Oke, setelah backup selesai, sekarang proses recovery sudah bisa dimulai. Pertama-tama, environment-nya itu harus di CDB UAS. Oh, sorry. RM. Oke, ini udah CDB UAS. Terus kita change directory. Dan kita coba remove salah satu sistem data file. Oke, kita coba connect. Oke, hasilnya error. Di sini juga bisa dilihat errornya itu disebabkan oleh missing data file, no such file of directory, yaitu si sistem 01.dbf tadi yang kita remove. Oke, ini kita enter-enter aja. Kemudian selanjutnya kita masuk ke si recovery manager lagi. Oke, sini kita perlu ubah status database itu menjadi mounted. Jadi kita shutdown keyboard dulu. Oke, kemudian kita start up mount. Oke, setelah itu lanjut restore. Karena tadi yang hilang itu data file 1, berarti yang kita restore juga si data file 1. Oke, dan jangan lupa juga untuk si recover-nya. Next, database-nya itu akan kita open. Dan database-nya. Exit. Dan kita coba connect lagi. Oke, berhasil.
Nah, untuk simulasi recovery dari data file pada pluggable database atau dalam hal ini si PDB UAS, kita buka dulu terminal baru. Kemudian sama seperti tadi, environment-nya itu harus kita set di CDB UAS. Lalu Airman target, dan kita lakukan backup. Ah, typo. Oke, setelah selesai kita exit aja. Dan sama seperti tadi, kita harus change directory dulu. Kalau tadi cuma sampai di CDB UAS ini, ya kita extend jadi sampai si PDB UAS. Karena kita mau mengakses file yang ada di dalam PDB UAS. Terus kita remove, dan kita connect seperti biasa. Oke, kemudian kita coba shutdown immediate. Nah, hasilnya itu error karena saat database di shutdown itu dia akan menutup semua file termasuk file-file yang ada dalam si PDBs. Tapi dalam kasus ini si file yang ada dalam PDBs kan ada yang kita hapus. Makanya dia error gitu. Nah, ini juga dikasih tahu errornya kenapa karena si data file 13 itu nggak ditemukan. No such file or directory. Oke, jadi ini kita exit dulu, terus kita balik lagi ke Recovery Manager. Oke, kita coba lihat skema dari si database-nya. Nah, bisa dilihat si size dari si TBS apps-nya ini 0 karena udah di-remove. Berikutnya, kita shutdown immediate untuk mengubah status database jadi mounted. Store database. Recover database. Oke, coba di startup. Report schema lagi. Nah, size dari si TBS app-nya itu udah nggak nol, yang berarti filenya itu udah berhasil dari store. Kita exit dan coba connect lagi ke sisi Copus-nya. Terus tadi kan shutdown immediate di error. Dan kalau kita coba, oke berhasil. Berarti sekian demo dari proses backup dan recovery yang bisa saya paparkan. Terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan.